Dia masuk di grup. Ketelitian ya. Ya, tadi sampai ke daya ingat ya. Jadi latih terus daya ingat supaya ini akan sangat berguna sewaktu melakukan pemeriksaan. Supaya jangan sampai ada tertunda, kita harus ingat-ingat dulu ini apa ya, ini apa. Jadi kalau daya ingat kita lancar, semuanya lancar, eh, semua tools, alat ukur, bagian-bagian dari benda atau alat yang kita periksa, semuanya kita ingat gitu kan. Jangan-jangan kalau daya ingat terganggu, teman-teman kita juga kita tanya, kamu siapa? Kan nggak lucu gitu. Kemudian selanjutnya, tadi daya ingat ya, lakukan perbandingan. Nah, perbandingan tadi sudah jelaskan mirip-mirip analitis, cuman ya lebih memang membandingkan sesuatu. Ini akan berguna saat kita sedang membandingkan antara alat atau benda yang kita periksa ya dengan kondisi normal dan juga dalam kondisi yang mungkin anomali atau tidak normal. Jadi dengan sering melakukan perbandingan, kita akan bisa melakukan atau menemukan perbedaan-perbedaan dengan cepat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan ketelitian. Nah, ini seringkali kita sering ceroboh gitu ya. Nah, mungkin karena memang kita tidak teliti. Tapi kalau kita sering melakukan latihan ketelitian, kita akan lebih teliti. Contoh-contoh latihan ketelitian itu dengan rajin membuat checklist. Jadi dengan membuat checklist, kita akan teliti apa-apa aja yang akan kita lakukan, apa-apa aja yang akan kita periksa, apa-apa aja yang perlu kita catat, atau kita juga bisa latihan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone ya, baik di App Store atau Play Store. Itu banyak aplikasi-aplikasi untuk melatih ketelitian. Jadi latih terus ya, supaya yang saya bilang tadi, otak semakin dilatih akan semakin tokcer. Sehingga kita akan lebih teliti, dan ini tentu akan berguna saat kita menjadi inspektor ya. Kita akan lebih teliti dalam membuat laporan, kita akan lebih teliti dalam membuat analisa, kita akan lebih teliti dalam membuat kesimpulan, dan terutama lebih teliti dalam memberikan rekomendasi. Kemudian latihan kecepatan berpikir. Nah, ini juga perlu, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu kita diharuskan untuk membuat keputusan yang cepat. Nah, ini memerlukan latihan kecepatan berpikir ya. Dan ini kita bisa latih. Saya biasanya melatih untuk perhitungan-perhitungan ya, penjumlahan, perkalian. Itu nanti saya catat dalam stopwatch. Wah, ini makin lama makin cepat saya melakukannya. Nah, itu bisa kita latihan kecepatan berpikir. Atau di aplikasi smartphone pun, ya di App Store dan Play Store itu banyak. Jadi ada latihan kecepatan berpikir dengan hitungan, ya, ada yang dengan studi kasus dan banyak. Tinggal kita pilih aja bagaimana supaya kita bisa melatih otak kita bisa berpikir dengan cepat. Kemudian latihan melakukan analisa. Oh, ini sudah kayaknya tadi ya. Oh, belum ya. Jadi terbiasa kita melakukan analisa sesuatu. Analisa itu adalah mengumpulkan data-data, kemudian kita lakukan pengolahan terhadap data itu ya, perbandingan ya, kemudian apa logikanya dan sebagainya, itu namanya analisa. Sehingga ini juga adalah skill yang penting ya, karena dalam melakukan pemeriksaan atau inspeksi kita akan sering melakukan analisa. Karena bagian dari pemeriksaan adalah namanya fase menganalisa data dan informasi yang sudah kita kumpulkan. Nah, inilah skill-skill yang perlu kita latih sebagai seorang inspektor. Sehingga kalau kita benar-benar terbiasa mengamati, berpikir kritis, berpikir analitis, daya ingat bagus, terbiasa melakukan perbandingan-perbandingan, teliti, berpikir cepat, dan terbiasa melakukan analisa, maka kita akan menjadi seorang inspektor yang luar biasa.
dan berkualitas ya. Nggak hanya inspektor, ini juga kemampuan yang dibutuhkan oleh pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, seperti mungkin menjadi auditor, investigator, asesor, dan lain sebagainya. Jadi latihlah 8 skill atau kemampuan ini dengan latihan-latihan rutin ya. Namanya latihan rutin itu ya seumur hidup. Jangan sampai latihan, seminggu penuh, lalu 10 tahun nggak latihan, ya percuma aja. Jadi harus rutin. Ya. Kalau nggak mau tiap hari ya minimal seminggu 3 kali, tapi rutin seterusnya nggak ada perubahan. Jangan minggu ini 3 kali, minggu depan 5 kali, ya. Lalu minggu berikutnya 1 kali, lalu ada minggu berikutnya kok bolong-bolong ya nggak melakukan apa. Itu nggak berguna. Otak kita mendeteksinya adalah sesuatu yang rutin, ya. Rutin itu lebih bagus kalau apa tepat gitu. Kalau seminggu 3 kali, 3 kali terus. Ya sampai ada seminggu 3 kali, lalu seminggu 5 kali, ada seminggu sekali, lalu seminggu 2 kali. Otak juga akan bingung mendeteksinya ya. Jadi benar-benar harus polanya sama karena hal yang mudah dideteksi otak adalah pola yang sama berulang-ulang itu akan menjadi otak langsung akan masukkan ke dalam otak bawah sadar dan itu akan menjadi memori permanen. Ya, ini untuk bapak-bapak bisa meningkatkan dan ini nggak hanya berguna sebagai inspektor ya, sebagai pekerjaan lainnya akan sangat berguna dengan latihan-latihan untuk membuat otak kita semakin tokcer gitu ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke SKKNI-nya ya. SKKNI-nya untuk inspeksi coating. Jadi hari ini kita akan bahas 9 unit kompetensi. Besok kita akan bahas 10 unit kompetensi plus mungkin video-video. Lalu ada dokumen-dokumen mungkin yang bisa menjadi contoh untuk Bapak-Bapak. Nanti untuk ini, jadi dari 19 unit kompetensi ini Bapak-Bapak akan membuktikan portofolio. Makanya nanti mungkin dibuktikan portofolio ini adalah bukti pengalaman kerja ya. Jadi nanti ada portofolio yang Bapak kumpulkan karena itu akan menjadi bagian daripada asesor untuk melihat bahwa Bapak benar-benar sudah pengalaman. Karena ini online, mungkin tidak cukup sertifikat diklatnya aja, tapi butuh mungkin dokumen-dokumen portofolio. Ya. Seperti pengalaman kerja gitu ya, Pak? Atau Bukan buktinya, Pak, bahwa Bapak pernah melakukan eh, pekerjaan? aktivitas voting, ya, lalu inspeksi voting, itu nanti ada bukti-buktinya, dan itu dibuktikan dengan portofolio. Contoh portofolio adalah mungkin SOP juga itu bisa menjadi bagian dari portofolio ya. Jadi SOP di perusahaan untuk inspeksi coating atau melakukan operator untuk blasting dan coating dan sebagainya itu bisa menjadi portofolio. Itu kita bikin sendiri atau yang dikeluarkan dari perusahaan itu, Pak? Yang punya perusahaan lah, atau kalau nggak ada di perusahaan ya bikin sendiri, ya kan? Intinya gini, yang namanya apa nanti dari asesor ini akan melihat portofolionya ya. Mungkin mereka nggak cukup waktu untuk membuktikan portofolionya itu bikinan Bapak atau bikinan perusahaan. Yang penting pokoknya ada. Mereka lihat ada ya sudah. Karena nanti untuk laporan ke BNSP-nya, dari pihak LSP-nya juga yang akan melampirkan portofolionya itu. Dan mungkin nggak mungkin BNSP juga ngecek-ngecek ya. Ini bikinan sendiri atau bikinan siapa? Nggak mungkin. Nggak ada waktu dan nggak penting mereka untuk ngecek itu. Yang penting mereka sudah bukti. Wah, ASESI ini asesi itu orang yang diuji ya. Kalau asesor orang yang menguji. Asesi ini sudah ngumpulin bukti pengalamannya ya. Ini portofolionya ya sudah. Mereka nggak bilang, wow ini kan dibikin sama ininya, sama perusahaan. Enggak. Gitu ya. Jadi jarang saya dengar, wah ini siapa yang dicek gitu kan. Siapa yang bikin? Enggak. Kayaknya jarang. Kehabisan waktu mereka nanti kalau untuk ngecek itu. Jadi kayak investigator aja, kayak detektif nanti.
Oke, di sini untuk unit-unit kompetensi ini kita hanya kebanyakan diskusi supaya Bapak-Bapak paham. Sehingga pada saat ditanya oleh asesor, ini benar-benar sudah siap menjawab. Ya, jadi kebanyakan yang akan saya jelaskan di unit kompetensinya adalah diskusi. Jadi Pak Bimo dan Pak Risa silakan mungkin kita bisa tanya jawab untuk masing-masing unit kompetensi. Jadi gini ya, kalau di BNSP itu eh, dia contohnya skema coating inspektor ya atau inspektor coating. Di sini kan ada 19 unit kompetensi. Inilah 19 skill persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk dinyatakan kompeten dalam bidang coating inspektor ya. Jadi benar-benar harus memahami persyaratan itu. Lalu nanti setiap unit kompetensi ini terbagi biasanya dalam beberapa elemen kompetensi. Lalu dari elemen kompetensi ada kriterianya apa aja yang dimaksud dari elemen kompetensi ini. Nah, eh, itu nanti ada di SKKNI-nya. Nanti saya akan share juga SKKNI-nya, sehingga Bapak-Bapak mungkin bisa pelajari ya. Untuk sekarang mungkin saya belum sempat share, nanti sebentar saya share. Besok saya akan paparkan juga untuk detailnya dari masing-masing unit kompetensi ini. Tapi untuk sekarang kita akan diskusi aja dulu. Oke, nah ini sepintas mengenai coding. Jadi kalau coding ini ya namanya pelapisan ya. Pelapisan atau melapisi sesuatu. Jadi namanya melapisi sesuatu itu tentu ada tujuannya. Biasanya coating ini adalah tujuannya kebanyakan untuk eh, peralatan-peralatan atau bahan metal ya. Intinya supaya bahan metal itu tidak korosif atau berkarat. Jadi dilakukan pelapisan. Atau pelapisan juga seperti pelapisan sederhana mengecat. Mengecat itu mungkin dilakukan supaya ada unsur estetikanya atau unsur keindahan. Nah, kalau namanya kita unsur keindahan itu mungkin standar orang beda-beda kan. Ada orang yang sesuatu dikatakan indah, kalau begini, lalu orang lain, oh bukan, begini, begitu. Jadi beda-beda kalau soal unsur keindahan atau estetika. Tapi kalau soal untuk pencegahan berkarat ya pasti semua satu suara ya. Jadi namanya mencegah berkarat untuk benda metal itu supaya tidak mengurangi kekuatannya. Karena kalau namanya benda metal itu sudah berkarat, itu artinya sudah keropos. Dan kalau sudah keropos itu artinya mengurangi kekuatannya. Apalagi kalau benda metal itu memang yang diharapkan fungsinya adalah kekuatannya. Ya, kekeroposannya itu akan menyebabkan dia mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana adanya. Contoh, kalau kren, mobile kren contohnya ya. Itu mobile kren itu adalah ada bagian namanya konstruksi namanya boom. Boom itu nanti tempat bagaimana beban yang akan menggantung untuk dipindahkan oleh kren. Nah, kalau dia keropos, ya cilaka. Tentu SWL-nya akan berkurang ya, safe working load-nya. Kalau tadinya dia mampu untuk mengangkat beban sampai kepada 50 ton umpamanya. Tapi karena dia sudah keropos, maka SWL-nya mungkin harus diturunkan menjadi setengahnya atau mungkin 25 ton. Dan tentu itu akan mengganggu pekerjaan. Nah, makanya itu lapisan bajanya itu harus dilapisi. Ya. Mungkin dengan lapisan anti karat. Sehingga
walaupun krayon ini berada di luar atau di outdoor terus, ya kena hujan, matahari, dia nggak keropos. Karena sudah ada lapisan yang memproteksi atau melindunginya. Nah, inilah yang kemudian mungkin dalam pemeriksaan perlu diperiksa oleh ahli atau inspektor coating. Ini pelapisannya sudah benar nggak? Ya. Lalu bahan pelapisnya itu benar nggak? Ya. Kemudian mungkin ada pencampurannya, segala macam. Ini yang harus kemudian dicek. Ya, tergantung jenis pelapisan. Jadi itulah kira-kira aplikasi dari coating ya. Mungkin manfaat terbesarnya adalah melindungi eh, permukaan yang dilapis itu, ya, terutama dari apa? Dari kerusakan atau degradasi, ya, terutama mungkin dari apa? eh, Perkaratan, sehingga perlu dilapisi. Lalu kemudian mungkin terkena sinar matahari. Sinar matahari ini sinar yang mungkin cukup merusak ya, karena mengandung sinar ultraviolet, ya, infrared, dan ada sinar X-nya juga. Tapi semua bahaya-bahaya itu sebenarnya sudah terdegradasi oleh adanya lapisan ozon di permukaan bumi. Namun tetap ada bahaya-bahayanya, ya. Sehingga dampak daripada terkena sinar matahari inilah harus benda itu terproteksi. Kendaraan saya di sini waktu baru beli diproteksi ya oleh Auto 2000, dikasih cat anti apa anti matahari supaya nggak gampang pudar warna catnya, dan kemudian nggak gampang rusak. Jadi ada lapisannya. Nah, itu namanya lapisannya coating ya. Jadi ada coating untuk memproteksi cat ya, supaya catnya nggak mudah luntur kena matahari dan sebagainya. Itu namanya aplikasi daripada pelapisan atau coating. Ya. Jadi manfaat coating ini adalah benar-benar melindungi dan memproteksi permukaan benda yang dilapis. Apakah itu terhadap ancaman kerusakan daripada air, atau ancaman kerusakan daripada matahari, atau ancaman kerusakan dari tergores, ya, terkena benda-benda, scratch, dan lain sebagainya. Itu namanya manfaat daripada coating. Ada juga manfaat estetika yang saya bilang tadi ya, untuk keindahan. Tapi kan kalau namanya keindahan itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, mungkin sudah dicat, cat yang warna kesukaan daripada orang ini, tentu dia nggak ingin catnya warnanya berubah. Nah, itu harus ada lapisan atau coating sehingga akan memproteksi warna daripada cat itu supaya tidak luntur ya, terkena faktor alam alam atau matahari. Itu manfaat daripada coating ya. Dan kemudian coating ini juga tentu memerlukan ya bermacam-macam alat ya. Untuk mungkin alat sederhana adalah alat seperti kuas ya, itu untuk ngecat. Kemudian ada jenis-jenis solvent ya, untuk seperti thinner, membersihkan deterjen, bensin, dan sebagainya. Kemudian ada alat-alat untuk chemical stripping ya, pengupasan-pengupasan kimia ya. Kemudian ada juga alat untuk membersihkan permukaan dengan hand tools ya, untuk weld spatternya, weld slack-nya ya. Jadi ada hand tools seperti gerinda dan sebagainya. Kemudian ada alat-alat untuk membersihkan permukaan dengan dry abrasive blasting. Ya, jadi dengan blasting sehingga benar-benar permukaan yang akan dilapis itu benar-benar bersih gitu ya. Kemudian ada alat untuk membersihkan permukaan dengan wet abrasive blasting, ada dry abrasive blasting. Kemudian ada juga membersihkan permukaan sebelum di coating itu dengan water jetting. Ya. Jadi macam-macam untuk membersihkan permukaan.
Intinya adalah membersihkan permukaan itu perlu dilakukan supaya pelapisan ini benar-benar maksimal. Kalau enggak, tentu pelapisannya itu akan nggak tahan lama karena ada kotoran-kotoran yang belum terbersihkan atau bahan kimia ya yang atau minyak dan sebagainya sehingga akan mudah terkelupas dan akhirnya percuma aja di apa di dicat ya atau di coating karena itu nggak akan maksimal gitu. Kemudian ada juga membersihkan permukaan dengan electrochemical stripping ya. Jadi dibersihkan di stripping ya dengan voltametri ya dengan alat-alat kuas, alat semprot ya, majun, sikat dan sebagainya. Lalu ada juga membersihkan permukaan dengan pickling. Ini pickling ini merendam logam dasar ke dalam larutan asam. Lalu ada juga eh, ya itu ya namanya pokoknya intinya sebelum di coat atau dilapis itu permukaan itu harus benar-benar dibersihkan ya, dibersihkan dari bahan kimia, dari minyak ya, dari apa? Dari segala macam kotoran-kotoran, kontaminan-kontaminan yang dapat menyebabkan pelapisan itu tidak akan tahan lama. Jadi benar-benar harus bersih ya. Bisa dengan blasting ya, dengan kekuatan angin dan sebagainya atau dengan kekuatan air gitu. Baru setelah itu, setelah permukaan dilapisi, ya barulah dilakukan pelapisan. Jadi peralatan coating ini ya benar-benar membersihkan dulu permukaannya. Sehingga setelah permukaan bersih, baru bisa dilapisi. Nah, untuk melapisinya juga bisa dengan kuas, bisa dengan roll, ya, bisa dengan konvensional air spray, bisa dengan airless spray, bisa dengan liquid coating, bisa dengan powder coating, ya, pakai bubuk-bubuk juga. Kemudian bisa juga dengan polymeric sheet, ya, lapisan polimer, lalu bisa melapis dengan rubber lining, ya, lapisan karet. Bisa juga melapis dengan fiberglass, ya, lapisan kaca. Kemudian ada juga lapisan-lapisan yang tujuannya supaya tahan tahan api atau fireproof coating. Dan kemudian bisa juga lapisan-lapisan yang tahan panas, ya itu tadi yang mungkin panas matahari dan sebagainya, ya. Itu jangan anggap enteng panas matahari itu kalau siang itu bisa melelehkan sesuatu karena saking panasnya ya. Apalagi kalau permukaan logam itu panasnya itu akan benar-benar meningkatkan panas matahari menjadi berkali lipat ya. Sehingga lapisan-lapisan yang kurang kuat itu coating yang kurang kuat mungkin akan luntur catnya atau akan hilang pudar dan lain sebagainya. Jadi banyak juga cara-cara yang untuk melapisi ya insulation coating, high temperature coating, chemical resistant coating, dan sebagainya. Intinya, seorang inspektor coating harus tahu dulu itu bagaimana melapisi permukaan, pembersihannya, ya, dan kemudian dia bisa baru melakukan pemeriksaan. Coating ini sudah benar atau enggak. Ya. Nah, di sini seorang coating inspektor ada 19 unit kompetensi ya. Jadi, kita akan bahas semua 19 unit kompetensi ini. Ya, nanti mungkin hari ini kita akan beberapa, besok akan kita lanjutkan, mungkin lebih detail ya. Saya akan jelaskan sampai kepada apa elemen kompetensinya sehingga lebih paham. Tapi hari ini kita akan lihat, diskusikan secara ringkas saja. Ya. SKK ini Coating Inspector. Unit kompetensi yang pertama namanya menginspeksi lingkungan. Oke. Sini kita diskusi. Kira-kira menurut Pak Bimo dan Pak Risa, apa itu inspeksi lingkungan?
Nah, dalam coating ini tentu akan menggunakan bahan kimia. Iya, betul. Dan bahan kimia itu tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya ya, karena pemerintah juga ditekan oleh dunia internasional untuk benar-benar memperhatikan lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup yang ada di Indonesia akan berpengaruh secara global. Indonesia memproduksi bahan-bahan pencemaran yang mencemari badan air seperti sungai, danau, dan juga laut. Tentunya akan berpengaruh secara lingkungan perairan secara global. Karena laut akan berhubungan dengan laut internasional ya. Kemudian yang dampak daripada di danau dan sungai, sungai juga akan mengarah ke laut. Lalu kalau danau akan masuk ke dalam air tanah di bawahnya, air tanah akan mencemari air tanah sekitarnya, dan kemudian dampaknya akan menimbulkan secara global juga. Ya. Sehingga benar-benar seorang inspektor ini benar-benar harus memastikan bahwa eh, pelapisan atau coating yang dilakukan itu benar-benar tidak sampai menimbulkan dampak terhadap lingkungan, apalagi dampak dan aspek lingkungan penting ya. Dan ini harus benar-benar diperhatikan bagaimana coating yang dilakukan ya sebelum, selama, dan sudah pelaksanaan aplikasi coating. Supaya dampaknya tidak sampai mencemari lingkungan sekitarnya, karena akan berpengaruh terhadap lingkungan global ya. Jadi di sini benar-benar memperhatikan suhu, kelembapan, arah, dan kecepatan angin ya saat sedang melakukan coating. Ya. Betul, Pak. Kemudian bahan-bahan kimianya yang digunakan apa aja, harus mempelajari MSDS-nya atau Material Safety Data Sheet. Karena dari MSDS inilah akan memberikan penjelasan bagaimana pengelolaan bahan kimia ini supaya bagaimana tidak sampai meracuni manusia, tidak sampai merusak lingkungan. Itu ada penjelasan di MSDS. Jadi nanti kalau ditanya oleh asesor, bagaimana dalam sebagai inspektor untuk menginspeksi lingkungan? Ya, artinya adalah bagaimana untuk inspektor ini memeriksa juga ya dalam proses coating ini di tempat yang dilakukan pemeriksaan ini untuk benar-benar memproteksi terhadap lingkungan. Ya, Pak. Ya, caranya adalah bagaimana bahan kimia itu benar-benar dikendalikan ya dan dipahami MSDS-nya supaya benar-benar bisa mengurangi atau meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan hidup sekitar. Ya. Dan juga bagaimana pembuangan nanti daripada bahan-bahan kimia yang digunakan untuk coating ini supaya tidak langsung dibuang ke badan tanah atau badan air yang akan berdampak terhadap lingkungan global. Nah, ini itu aja yang bisa dijawab ya untuk unit kompetensi yang pertama ini, menginspeksi lingkungan. Jadi benar-benar seorang inspektor coating ini juga adalah concern dan peduli terhadap lingkungan, dan ini merupakan prasyarat dari pemerintah ya, supaya dapat menginspeksi juga dampaknya daripada aktivitas coating ini terhadap lingkungan hidup. Ya, cara inspeksi lingkungan itu adalah bagaimana untuk melihat ya bahan kimia yang digunakan dalam proses coating ini. Pelajari MSDS-nya, dan kemudian dari MSDS ini ada petunjuk-petunjuk untuk tidak membahayakan manusia dan juga untuk memproteksi lingkungan. Jadi itu MSDS-nya yang dipelajari. Oke, ini unit kompetensi yang pertama. Lalu yang kedua, menginspeksi persiapan permukaan. Jadi namanya permukaan itu adalah yang terlihat ya, yang terlihat daripada benda yang akan dilapis. Itulah permukaan. Iya, Pak. Nah, benda yang dilapis ini harus dipastikan tidak ada kotoran, kontaminan, baik itu berupa ya bahan kimia, lemak, dan sebagainya, itu yang dapat membuat pelapisan itu menjadi tidak sempurna. Nah, sebagai inspektor coating harus benar-benar bisa menginspeksi persiapan permukaan ya. Itu dilakukan di kondisi awal ya.
Kemudian saat hasil pre-cleaning, ya sebelum pembersihan, ya, itu dicek oleh inspektor, kemudian mengecek bahan-bahan yang akan dilakukan untuk pembersihannya, ya, apakah menggunakan chemical cleaning atau material abrasif, ya, atau menggunakan proses deabrasif atau wet abrasif, atau menggunakan blasting, ya. Itu semuanya harus dicek oleh inspektor, dan inspektor benar-benar paham, ya, bagaimana proses pelapisannya sebelum dilakukan untuk permukaannya dipersiapkan agar siap untuk dilapisi. Jadi kalau sudah benar, ya inspektor akan mungkin memberikan checklist, sudah oke. Kalau memang masih mungkin belum benar, ya ini akan jadi catatan bagi inspektor. Ini kayaknya persiapan permukaannya kurang memadai, ya. Kurang memadainya karena kalau dari metode yang dilakukan, ini akan ada kekurangannya dari lapisannya, sehingga saat dilakukan pelapisan tentu tidak akan maksimal. Nah, itu dilakukan catatan oleh inspektor. Ya, ini menginspeksi persiapan permukaan. Kemudian unit kompetensi yang ketiga, menginspeksi aplikasi liquid coating. Jadi kalau namanya liquid ini berarti adalah bahan cair, ya. Jadi pelapisan dengan menggunakan bahan cair. Jadi di sini mungkin bahan cairnya bisa berupa cat biasa, ya. Dan bahan cairnya bisa juga mungkin merupakan bahan-bahan kimia lainnya. Nah, intinya begini, karena kita tadi di unit kompetensi yang pertama, tentu concern dan peduli terhadap lingkungan, ini bahan cairnya harus dikenali juga, dipelajari oleh inspektor, ya. Apakah bahan cairnya ini akan benar-benar berdampak terhadap aspek lingkungan. Jadi harus pelajari juga benar-benar bahan apa yang digunakan dalam liquidnya ini. Jadi mempelajari materialnya, kemudian pra-aplikasi liquid coatingnya, lalu proses aplikasi untuk liquid coatingnya, dan kemudian setelah itu post aplikasinya, ya. Lalu kalau ada masalah dalam pelapisan dengan liquid coating, hasil repairnya atau perbaikannya seperti apa? Itu yang dicek oleh inspektor, ya, untuk benar-benar memastikan bahwa liquid coating ini benar-benar menutupi sempurna permukaannya, dan kemudian mengurangi atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan. Itu unit kompetensi yang ketiga. Ini ada 19, ya. Ini yang keempat. Menginspeksi powder coating. Nah, kalau menggunakan powder coating atau pelapisan bubuk, ya, ini mungkin melakukan teknik pengecatan kering, ya, atau pelapisan dengan suatu lapisan film bubuk. Lalu teknik pewarnaan menggunakan serbuk warna, ya, yang dipanaskan mungkin. Ini namanya powder coating. Jadi di sini seorang inspektor harus memperhatikan bahwa penggunaan powder coating ini juga memperhatikan syarat-syarat lingkungan. Lalu kemudian penggunaan powder coating ini juga tidak sampai mengkontaminasi atau meracuni daripada operatornya atau orang-orang lain yang ada sekitarnya. Jadi inspektor harus memperhatikan bagaimana prosedur dalam melakukan pelapisan dengan powder coating. Ya, kalau sampai bisa mengkontaminasi para pekerja atau orang yang ada pekerjaannya, itu akan jadi catatan, ya. Berarti membahayakan. Dan kemudian kalau sampai juga membahayakan terhadap lingkungan, dilihat dari cara kerjanya, itu juga akan menjadi catatan, ya. Karena akan membahayakan lingkungan juga. Lalu kemudian di sini diperhatikan bahwa benar-benar pelapisannya ini benar-benar akan menutupi dengan baik
permukaan yang dilapisi tersebut. Inilah yang kemudian diperiksa ya oleh inspektor. Ya, pertama metode kerjanya sudah benar, lalu tidak akan mempengaruhi lingkungan, dan kemudian tidak membahayakan terhadap para pekerja atau operatornya dan terhadap orang lain yang berada sekitarnya. Ya. Dan kemudian eh, lapisannya itu benar-benar melapisi dengan baik. Ya. Seluruh permukaan yang akan dilapisi. Kemudian unit kompetensi kelima, menginspeksi aplikasi concrete coating. Nah, ini mungkin kita diskusi nih, apa kira-kira concrete coating, Pak Bimo dan Pak Rizal? Lapisan itu material itu menggunakan seperti semen atau yang Ya, jadi melapisi dengan semen ya. ya Lapisan dengan cara melapisi dengan semen beton ya. Biasanya ini pada proses konstruksi, proyek-proyek konstruksi. Jadi harus memastikan juga bahwa semennya ini juga pencampurannya benar ya. Ya, jadi benar-benar menutupi lapisan metal bajanya dengan benar sehingga eh, kekuatan konstruksinya itu terjaga. Dan kemudian dengan lapisan konkrit ini benar-benar tidak menimbulkan korosi ya, tetapi lapisan baja itu benar-benar terproteksi dengan baik sehingga konstruksi daripada bangunannya juga itu juga aman gitu. Jadi di sini dari segi keamanan juga diperhatikan oleh inspektor. Nah, di sini ada kebalikannya. Unit kompetensi keenam menginspeksi aplikasi coating konkrit. nah itu agak bingung loh. Nah, di sini konkritnya ini yang dilapisi. Kalau tadi eh, konkrit coating adalah melapisi Permukaan dengan semen, permukaan dengan semen. Kalau di sini semen yang dilapisi. ya dicat lah. Ya, Iya. di sini cat cat biasa ya. Jadi cat apakah cat epoksi, cat cat biasa dan sebagainya. Inilah melapisi permukaan konkrit. Jadi ini namanya mengecat biasa kayak di rumah-rumah melapisi dinding beton ya, dilapisi dengan lapisan awal ya, kemudian lapisan lanjut dan sebagainya. Di sini coating inspector juga melihat bahwa ini benar-benar dalam melakukan pelapisan ini tentu tidak membahayakan daripada operatornya dan juga orang-orang sekitarnya ya. Jadi peralatan apa yang digunakan, apakah kuas ya atau semprot dan sebagainya, ini tidak akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan daripada operator dan orang lain berada di tempat kerja dan juga tidak akan mengganggu lingkungan hidup. Nah, itu dua hal yang penting. Dan kemudian yang diperhatikan adalah bagaimana pelapisan ini benar-benar menutupi seluruh permukaan konkrit. Ya. Jadi tidak ada yang ketebalan, tidak ada yang tipis. Nah, ini yang diperiksa atau dinilai oleh inspektor. Jadi cara bagaimana operator coatingnya melakukan pelapisan sudah benar sesuai SOP-nya dan sebagainya. Lalu cara melapisnya juga ketebalannya sama dan sebagainya. Semuanya ketutupin. Inilah yang kemudian diperhatikan ya. Selain diperhatikan juga masalah keselamatan dan kesehatan kerjanya dan juga perlindungan lingkungannya. Kemudian unit kompetensi ketujuh adalah bagaimana menginspeksi aplikasi tape coating. Ya. Jadi tape coating ini adalah lapisan pita. Jadi ada lapisan pita, ini melapisi suatu permukaan. Nah, bagaimana lapisan permukaan ini dengan pita ini benar-benar tertutup dengan rapih dan dan rapat ya. Inilah yang kemudian diinspeksi oleh coating inspector, apakah benar-benar seluruh
pita itu benar-benar sudah melapisi permukaannya dengan benar ya, sehingga benar-benar tertutup rapat dan kuat, dan ini yang kemudian diperiksa. Jadi kalau ada bagian-bagian yang mungkin belum tertutup atau bagian-bagian tidak tertutup dengan rapi, ya itu kemudian menjadi catatan daripada coating inspektor ya. Lalu yang ke-8 ini menginspeksi aplikasi polymeric sheet coating. Nah, saya mau tanya ke Pak Bima dan Pak Risa. Polymeric sheet coating ini apa nih, Pak? Pernah dengar polimerik itu tapi udah lupa. Ya, namanya lapisan polimer ini adalah biasanya lapisan plastik atau PVC ya. Jadi biasanya lapisan plastik atau PVC ini dilapisi terhadap permukaan suatu metal supaya metal itu tidak berkarat ya, supaya tertutup rapi. Lalu lapisan polimerik ini juga biasanya digunakan di kabel-kabel listrik ya, supaya orang terlindungi dari bahaya kesetrum. Lapisan ada namanya lapisan PVC. Itu bagian daripada lapisan polimer. Ya, polimer ini salah satu bentuk daripada bahan kimia ya, yang bentuknya menjadi seperti plastik atau PVC. Nah, ini kemudian dicek apakah benar-benar aplikasi polymeric sheet coating ini sudah memenuhi sesuai kebutuhannya ya. Kalau mungkin kebutuhannya terhadap perlindungan terhadap kabel, ya ini benar-benar sudah dilapisi dengan baik, ya sesuai dengan peruntukannya. Lalu kalau permukaan ke benda-benda metal, ya ini benar-benar sudah melindungi benda metal itu untuk perlindungan terhadap perkaratannya. Nah, ini yang kemudian diperiksa oleh coating inspector. Lalu unit kompetensi ke-9 ini menginspeksi aplikasi rubber lining. Oke, Pak Bimo dan Pak Risa, tahu nggak aplikasi rubber lining? Rubber lining itu sama dengan ini ya, kayak stiker apa itu Pak ya? Ya, Bukan. ini lapisan karet. Kalau tadi kan yang ini polimerik ini plastik. Kalau ini karet. Ya, biasanya jatuhnya di pipeline sih. Kalau Ya, rubber itu. betul untuk pipeline. Jadi Dibakar. pipeline supaya melindungi perkaratan dilapisi dengan karet sehingga dia akan terproteksi dan aman dalam penggunaannya ya untuk pipeline-nya tersebut. Ya, jadi inilah kira-kira kita sudah sampai batas waktu karena sebentar 1:30 saya masih ada lagi untuk ini. Jadi kita lanjut besok lagi Pak ya. Intinya 9 unit kompetensi ini benar-benar Bapak siap untuk menjawab pertanyaan asesor ya. Karena walaupun ini bukan pekerjaan Bapak, Bapak harus bisa menjawab bahwa rubber lining ini pelapisan dengan karet ya. Kemudian polimerik ini pelapisan dengan PVC atau dengan plastik untuk melindungi perkaratan tentunya. Kalau lalu ini melapisi dengan pita ya. Lalu coating konkrit ini ya cat biasa. Lalu concrete coating ini melapisi suatu benda metal seperti baja dengan lapisan konkrit atau semen ya, untuk melindungi kekokohan dan kekuatannya supaya nggak berkarat juga. Kemudian ini lapisan dengan bubuk ya, dengan bubuk seperti film bubuk ya. Ini juga teknik pengecatan kering juga untuk melindungi permukaan dari bahaya-bahaya perkaratan dan sebagainya. Lalu dengan liquid, nah liquidnya juga jenis-jenis liquid supaya melindungi permukaan juga dari perkaratan ya, dari panas sinar matahari. Ini namanya liquid coating. Kemudian menginspeksi persiapan permukaan di bagaimana dilakukan blasting atau pembersihan ya dengan berbagai macam peralatan untuk memastikan bahwa permukaannya sudah benar bersih, terhindar daripada kontaminan bahan kimia dan juga minyak yang dapat
menghalangi lapisan nanti yang akan dilakukan. Nih, Iya. dicek oleh inspektor. Kemudian inspektor juga harus memastikan bahwa lingkungan terjaga selama proses pelapisan itu. Ya. Ini 9 kompetensi. Besok kita lanjutkan sampai ke 19 dan mungkin ada sedikit film-film yang akan saya sampaikan. Lalu nanti saya akan mungkin berikan beberapa dokumen-dokumen untuk bisa digunakan sebagai portofolio ya Pak ya. Oke, sampai di sini materi kita. Kita lanjutkan besok. Mungkin sebelum kita berpisah ada yang ingin ditanyakan oleh Pak Rizal dan Pak Bimo. Sudah Pak, sudah jelas dan kita tinggal mempelajari aja lebih detail lagi. Oke. Nanti rekaman ini juga akan saya share lagi di grup ya. Siap-siap Pak. Ya, Pak. Oke, baik Pak Rizal, Pak Bimo, Pak Omega, dan kalau Pak Tri masih ada. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok jam 9 WIB ya di ID meeting yang sama. Oke. Siap Pak. Pak, siap. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa Selamat Pak. Ya, Pak.